Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, inayah serta maunah, dan tak lupa memberikan kita kesehatan walafiat agar kita bisa senantiasa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang dengan cahaya Islami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Amir Sami dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen akan menjelaskan singkat tentang prokes 5M dan juga pentingnya vaksinasi di era pandemi sekarang. Sudah lebih dari 1 tahun, virus corona tetap menyerang dunia tanpa henti. Menurut data dari Sensus Indonesia, lebih dari 1,5 juta penduduk Indonesia terpapar virus COVID dan itu menyebabkan banyaknya kematian. Tetapi kabar baiknya, lebih dari 1,3 juta penduduk Indonesia yang terpapar virus COVID berhasil sembuh dan pulih seperti semula. Mungkin itu banyak dampak buruknya untuk kita, tapi berbagai organisasi di dunia seperti WHO dan juga organisasi lingkungan kecil yang ada di Indonesia tetap menyuarakan dan menggalangkan berbagai prokes untuk menghalangi penyebaran virus COVID. Contohnya pemerintah Indonesia telah menggalangkan prokes 5M dan juga vaksinasi. Apa saja prokes 5M itu? Kita akan membahasnya secara singkat dan padat dalam video ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang prokes 5M dan juga vaksinasi. Pertama adalah mencuci tangan. 5M salah satunya adalah mencuci tangan. Karena apa? Mencuci tangan hingga bersih dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Dengan kita mencuci tangan, rutin mencuci tangan dengan estimasi waktu 20 detik dalam mencuci tangan, itu dapat mencegah COVID-19. Karena apa? Dengan kita mencuci tangan, kita akan membersihkan diri dan membersihkan tangan dari virus-virus yang kita pegang selama seharian penuh. Dan pemerintah menganjurkan cuci tangan itu dalam 3 hal. Pertama, ketika kita setelah makan atau sebelum makan. Dengan kita mencuci tangan sebelum makan, kita tidak akan membawa virus ke dalam makanan kita yang akan masuk ke dalam perut kita. Setelah itu, kita harus mencuci tangan setelah makan. Karena apa? Dengan kita mencuci tangan setelah makan, kita akan membersihkan tangan kita dari noda-noda makanan dan tidak akan membuat pembusukan ketika kita memegang hal-hal yang lain. Yang kedua, ketika kita setelah dari kamar mandi. Karena apa? Di kamar mandi kita akan membawa virus yang sangat banyak ketika kita buang air besar atau maupun buang air kecil. Jadi dianjurkan untuk kita mencuci tangan di saat setelah dari kamar mandi. Selanjutnya kita dianjurkan mencuci tangan ketika setelah bersin. Karena apa? Ketika kita menutup tangan dan itu bersin mengeluarkan berbagai macam virus dari tubuh kita, dan sehingga jika kita tidak mencuci tangan ketika bersin, itu akan membawa virus ke hal-hal yang kita pegang setelah itu. Dan kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang banyak, dan juga kita harus mencuci tangan dengan seksama. Tidak boleh cepat-cepat dan harus dikeringkan setelah itu. Karena itu setelah kita mengeringkan, kita dapat mengurangi tangan kita yang lembab dan akan beresiko membawa virus. Tentang mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, kita basahi tangan kita dulu dengan air. Kedua, kita tambahkan sabun secukupnya dan kita oles mulai dari sini. Setelah sabunnya sudah, kita basuh dan kita keringkan. Yang kedua, kita harus memakai masker. Karena apa? Masker dapat mencegah penularan virus COVID dari mulut kita. Dengan kita menggunakan masker, kita akan mengurangi dampak itu semua. Jadi kita usahakan menggunakan masker ketika kita keluar rumah dan ketika kita berjalan-jalan yang menurut Anda itu berbahaya. Pemerintah menganjurkan kepada kita bahwasanya kita harus menggunakan masker di dalam rumah dalam 3 situasi. Yang pertama, ketika di rumah kita atau
di rumah kita ada saudara kita atau kerabat kita yang sedang mengidap COVID. Karena apa? Kita harus tetap menggunakan masker sehingga kita tidak terjangkit dengan virus tersebut. Yang kedua, ketika ada kerabat kita atau saudara kita yang berpergian dari luar kota, meskipun kita tidak tahu, karena kita tidak tahu mereka bertemu dengan siapa saja dan asalnya dari mana saja, itu dapat mengantisipasi tertularnya kita dari virus COVID. Dan kita diusahakan untuk tetap memakai masker tersebut sampai mereka dinyatakan tidak mengidap COVID. Yang kedua, bila mana ada teman kita yang sedang menunjukkan gejala-gejala COVID, meskipun belum COVID kan, jika sudah menandakan gejala-gejala COVID, sebaiknya kita tetap menggunakan masker untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Baik, di sini saya akan mencontohkan menggunakan masker yang baik dan benar. Pertama, kita harus menyediakan masker dan gunakan masker yang berstandar untuk mengurangi dampak risiko COVID. Kedua, kita memakai masker dan kita harus menutup sampingnya, dan ini kita rekatkan. Agar apa? Agar kita tidak menularkan atau tertular dengan orang lain. Dengan kita menutup dengan rapat, ini akan mengurangi risiko bila ada virus atau apa yang masuk ke mulut kita. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga adalah kita harus senantiasa menjaga jarak. Karena apa? Dengan kita menjaga jarak, kita akan meminimalisir dan mengurangi risiko kita tertular oleh orang lain. Karena kita tidak tahu orang yang berhadapan dengan kita atau orang yang berbicara dengan kita itu berasal dari mana dan juga bertemu dengan siapa saja. Jadi kita dianjurkan tetap menjaga jarak kepada orang lain setidaknya adalah setengah sampai 1 meter. Karena apa? Dengan kita memperpanjang jangkauan kita agar tidak bertemu atau berbicara langsung kepada orang lain. Karena ketika kita berbicara dan kita terjangkit virus COVID, ketika kita berbicara dan mengembuskan nafas, itu adalah jangkauannya setengah atau 1 meter. Jadi insya Allah itu akan aman untuk menjaga kita dari COVID tersebut. Jadi kita ketika di masjid ataupun di musola ataupun dimanapun ataupun di tempat-tempat umum, kita harus minimal setengah meter atau 1 meter berjarak dari orang-orang lain agar kita insya Allah tidak tertular. Saya akan menjelaskan tentang 5M yang keempat. Yang keempat adalah kita harus senantiasa menjauh dari kerumunan. Karena apa? Semakin kita sering berkerumun kepada orang-orang lain dan kita berkumpul dengan orang lain dan kita tidak tahu menahu tentang asal-usul orang tersebut, asal dari mana dan juga bertemu dengan siapa saja, itu akan berbahaya sekali. Jadi kita harus menjaga dan juga menghindari kerumunan. Misal kita tidak dianjurkan untuk sholat di masjid umum. Karena apa? Bukannya apa-apa, karena dengan kita sholat di masjid dan itu berkerumun dengan berbagai orang dari desa lain, dari kota lain, dari mana-mana, itu akan memperbanyak risiko terkena COVID-19. Dan diusahakan untuk kita tidak melakukan dan berbelanja secara umum di supermarket, di minimarket ataupun di pasar. Itu sangat berbahaya karena semakin banyak kontak fisik dengan orang lain, semakin banyak itulah kita akan risiko untuk tertular COVID-19. Jadi usahakan kita harus berbelanja seminimal mungkin untuk bertemu orang lain dan juga berbelanja seperlunya. Kita diusahakan untuk tidak keluar rumah, untuk tidak bertemu dan berjabat tangan ataupun bersentuhan dengan orang lain, karena itu dapat menimbulkan dan berisiko untuk tertular COVID. Jadi teman-teman, kita usahakan untuk tidak keluar dan tidak berkerumun saat ada orang-orang yang kita tidak tahu, apalagi itu dari luar kota ataupun dari kota yang zona merah. Itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prokes 5M yang kelima, yaitu adalah mengurangi mobilitas. Dengan kita mengurangi mobilitas, kita akan mengurangi kerumunan tersebut. Jika semua orang di Indonesia sadar akan hal ini dan mengurangi mobilitas mereka dan hanya bermobilitas di luar rumah dengan seperlunya dan seadanya, itu akan mengurangi dan menekan jumlah orang yang terpapar virus COVID-19. Karena apa?
Semakin kita bermobilisasi di luar rumah atau di luar kota, itu akan menambah risiko penyebaran COVID-19 karena kita tidak tahu menahu akan siapa yang ditemui dan siapa yang menemui kita. Jadi, usahakan kita tetap stay at home dengan melakukan hal-hal yang produktivitas. Kita bisa bekerja di rumah, kita bisa sekolah di rumah, kita bisa kuliah di rumah. Jadi pemerintah menanggulangi itu dengan cara sekolah virtual ataupun work at home dan lain-lain. Jadi kita menggunakan semaksimal mungkin apa yang ada di rumah untuk kepentingan kita dan juga memaksimalkan apa yang ada di pekerjaan kita. Kita bisa mengakali atau membuat kegiatan di rumah seasik kegiatan di luar, yaitu dengan cara kita belajar sungguh-sungguh. Kita harus melakukan hal-hal yang positif seperti kita bisa mengaji dan juga tadarus Quran, dan juga silaturahmi via WhatsApp atau Instagram atau yang lain-lain. Jadi kita tetap produktif di dalam rumah. Jadi bukan berarti kita tidak di luar rumah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa melakukan hal-hal yang seru dan juga bermanfaat bagi kita. Kita bisa membuat konten-konten YouTube atau konten-konten TikTok yang akan menghasilkan mungkin tidak seberapa uang, tapi itu bisa menjadi pemasukan income buat kita. Kita juga bisa berinvestasi dari old shop, bisa dari Shopee, Tokopedia atau lain-lain. Jadi kita bisa tetap bekerja dengan tanpa melibatkan orang lain dan juga mengurangi berisiko untuk terkena COVID. Jadi intinya kita harus tetap bermobilitas meskipun di dalam rumah dan produktivitas meskipun di dalam rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 5M ini. Dan kita akan membahas tentang pentingnya vaksin di era pandemi saat ini. Apa itu vaksin? Yaitu adalah kita disuntikkan oleh zat yang akan membentuk antibodi di dalam kita. Dan ketika kita terpapar virus COVID, kita akan sudah terbiasa dan bisa menanggulangi virus tersebut dari dalam tubuh kita. Setelah kita menggunakan prokes 5M dan kita mengupayakan agar prokes 5M terjalankan, kita juga harus menggunakan vaksin, karena vaksin adalah pertahanan terakhir kita di dalam tubuh agar senantiasa aman dari virus COVID-19 bila kita tidak bisa memaksimalkan protokol kesehatan yang 5M itu. Sekarang pemerintah sedang menghimbau untuk seluruh warganya menggunakan vaksin, meskipun vaksin itu ada berbagai macam. Kita harus menggunakan seperlunya dan sebisanya dengan finansial kita. Kita menggunakan vaksin yang dosisnya pas untuk tubuh kita, dan usahakan setelah kita vaksin tetap jaga kesehatan dengan cara makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan minum vitamin yang cukup sehingga kita tidak ngedrop ketika divaksin. Meskipun vaksin itu bermanfaat, tapi itu akan menimbulkan efek samping yang mungkin akan membebani kita. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan ketika setelah vaksin. Entah itu kita perbanyak minum air putih, kita perbanyak minum jus atau makan buah, ataupun istirahat. Kita setelah vaksin kita juga harus tetap olahraga, karena olahraga itu sangat penting untuk kesehatan tubuh. Jadi kita tetap vaksin, kita tetap prokes, kita tetap olahraga. Dan kita juga harus melatih diri kita dari rohani kita dengan cara relax. Kita bisa ngaji, sholawatan atau yang lain. Jadi tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, dan juga kita insya Allah sehat sampai selesainya virus COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.